Saya punya anak 5. Anak kedua saya pernah ngomong gini, waktu masih kelas 6, sekarang udah ya tingkat SMA. Dia pernah ngomong gini, Abi, jadi anak Abi itu berat. Saya waktu di ngomong gitu, saya mencoba menatap matanya, dengerin aja. Maksudnya gimana bang? Iya, jadi anak Abi itu berat. Abi kan ustadz parenting pula kata dia. Jadi orang lain itu selalu menganggap aku itu harus sesuai dengan bapaknya. Jadi kalau kemana-mana selalu bilang gini, ih masa anak Ustadz Benri kayak gitu? Ih masa anak Ustadz Benri kayak gitu? Jadi saya diingatkan oleh anak saya. Sampai saya mikir, ya Allah bener juga ya. Saya peluk anak saya sampai bilang, makasih ya bang ngingetin Abi. Kemudian saya bilang gini, Abi itu ingin kamu merasakan indahnya Islam. Kalau sampai kamu belum merasakan indahnya Islam, berarti itu salah Abi. Karena belum mengenalkan Islam yang indah buat kamu. Maafin ya. Akhirnya saya peluk dia. Habis itu dia tersenyum. Baru dia menatap mata saya langsung bilang, berarti aku boleh main game dong. Jadi dia pengen main game itu terbebani karena label anaknya Ustadz. Kemudian saya tanya balik, emang hukum main game gimana bang? Terus dia nanya lagi, bukannya boleh. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh kalau di gamenya ada kelihatan aurat. Oke, apalagi? Kalau ngajarin kata-kata kasar. Oke, apalagi? Misalnya melalaikan waktu sholat. Good. Nah itu kamu tahu. Jadi saya baru diingatkan, memang begitu Pak. Karena itu kadang-kadang orang tua yang narsis tidak mentolerir kesalahan anak seolah-olah anak itu wajib kayak malaikat. Baru salah sedikit langsung kita bikin malu kamu. Seolah-olah kayak kita nggak pernah melakukan itu. Maaf ya Bu, saya waktu berangkat haji 2 tahun lalu, setahun lalu itu, istri saya tiba-tiba WA saya, Abi, si abang yang nomor 2 bangun subuhnya kesiangan, jam 7. Saya WA anak saya, bikin malu kamu, calon ulama di masa depan, bangun subuh kesiangan, pulang haji, Abi ingin ngomong sama kamu, bisa kirim. Tapi habis itu saya langsung mikir, lebay banget saya. Perasaan saya baru dengar anak saya bangun kesiangan baru hari ini. Saya mikir, dulu juga kayaknya saya sering bangun kesiangan deh. Waktu saya seumuran dia. Sekarang saya tanya, ada nggak ibu dan bapak dari awal balik sampai sekarang yang belum pernah bangun kesiangan, angkat tangan. Saya acungi jempol yang belum pernah bangun kesiangan. Udah berapa kali? Sering kan? Sering kan? Saya baru anak saya bangun kesiangan, saya langsung, lebay banget. Sampai saya bilang, bikin malu kamu. Tuh berarti saya udah narsis tuh. Habis itu saya buru-buru. Yang kedua, saya nggak nanya anak saya kenapa bangun kesiangan. Saya telepon istrinya, Mi, kenapa si ini bangun kesiangan? Iya Bi, anak saya kebetulan homeschooling. Jadi homeschooling itu, jadi Umi, istri saya karena psikolog, Umi kan mau presentasi di Pemkot Depok, mau bikin bahan ajar. Karena sampai malam, si abang nemenin Umi, karena dia nggak pengen Uminya sendirian. Jadi dia mijitin Umi, dia bikinin kopi. Kalau ada Umi nggak ngerti tentang laptop, bagian fiturnya dia yang nerangin. Sampai Umi udah ngantuk, baru dia tidur, jam 1 lah. Nah istri saya, walaupun tidurnya larut sampai jam 1, dia bangunnya cepat karena orang kalau mau presentasi, biasanya tidurnya nggak nyenyak. Jadi dia cepat bangunnya. Beda anak saya, dia karena homeschooling, agendanya kan beda sendiri, nggak ada sekolah khusus. Jadi dia nyantai, akhirnya nggak dibangunin. Dan memang kami punya tradisi, anak remaja nggak lagi kami bangunkan, kecuali dia yang minta.
Karena dia nggak minta di request dibangunin, ya udah bangunnya jam 7. Jadi saya langsung mikir, saya itu waktu marahin anak saya, jangan-jangan karena saya ingin buktikan ke orang-orang. Anak saya dong, Ustadz Benri, anaknya rajin bangun pagi. Begitu bangun kesiangan, saya tergores egonya. Itu yang disebut narsis. Bahkan Nabi saja, saya baca kisahnya pernah bangun kesiangan. Sekali bersama sahabat yang lain ketika sebuah ekspedisi dalam perjalanan sampai hampir dini hari, Rasulullah bersama sahabat disuruh tidur, ternyata baru bangun setelah matahari meninggi. Seolah-olah Allah yang memberitahu bahwa nabimu adalah seorang manusia yang pasti punya kekurangan, kehilafan, ketiduran. Sekali Allah ingatkan itu untuk membuktikan bahwa nabimu bukan malaikat. Bagaimana bisa kita mendidik anak, akhirnya nggak boleh anak kita salah sama sekali sampai sikap kita berlebihan. Sampai kita menganggap bikin malu. Itulah yang membuat kita nanti di akhirat jadi orang tua yang merugi.